Kisah ini dimulai dengan memperlihatkan seorang pangeran bernama Sungwon yang sedang berburu bersama para pengawalnya. Namun saat mengejar buruannya, Sungwon malah terjatuh dan buruannya justru berhasil dipanah oleh seorang pria bernama Kwon Yu. Setelah selesai berburu, mereka semua berkumpul dan menikmati hasil buruan di rumah seorang bangsawan. Namun beberapa saat kemudian, suasana berubah tegang ketika Kwon Yu datang dalam keadaan marah karena merasa pangeran tidak adil dalam pembagian hasil buruan. Namun beruntungnya, datanglah seorang wanita bernama Hwayeon untuk menenangkan Kwon Yu yang tidak lain merupakan kekasihnya. Namun kehadiran Hwayeon justru membuat Sungwon sangat terpana karena ia sudah sangat lama menyukai Hwayeon. Setelah itu, Sungwon langsung menemui ibunya untuk meminta restu agar ia bisa menikahi Hwayeon. Namun sang ibu, ia justru menolaknya dan mengatakan kalau keluarga Hwayeon masih memiliki ikatan keluarga dengan kaisar serta kurang disukai para bangsawan istana. Alih-alih mengizinkan Sungwon menikahi Hwayeon, sang ibu malah berencana menjadikan Hwayeon sebagai permaisuri kaisar bernama Arthur yang juga merupakan anak tirinya. Mengetahui kabar itu, Hwayeon menolak keras dan memilih kabur bersama Kwon Yu ke hutan. Di dalam sebuah gubuk, mereka malah memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menanam singkong sampai beberapa ronde. Namun keesokan harinya, mereka malah tertangkap oleh pasukan kerajaan yang datang bersama ayah Hwayeon. Di sana, Hwayeon sempat meminta kepada ayahnya untuk tidak menghabisi Kwon Yu dan bersedia menerima perjodohan tersebut. Beberapa tahun kemudian, kini Hwayeon telah menjadi permaisuri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki. Namun di suatu hari, Kaisar Arthur secara tiba-tiba malah jatuh sakit dan meninggal dalam keadaan yang tidak wajar. Karena kejadian itu, para menteri kerajaan mulai menyelidiki kematian sang kaisar dan mereka justru ditangkap dan dituduh sebagai pemberontak termasuk ayah Hwayeon. Yang ternyata kematian sang kaisar ulah dari seorang menteri atas perintah Ibu Suri. Setelah Arthur meninggal, Sungwon akhirnya resmi diangkat sebagai kaisar baru kerajaan. Untuk bisa mendapatkan pewaris tahta kerajaan, Ibu Suri akhirnya menyiapkan seorang permaisuri dan sangat berharap agar Sungwon segera memiliki pewaris tahta. Sedangkan di tempat lain, Hwayeon mulai menyelidiki kematian suaminya dan mendatangi juru masak istana untuk memintai keterangan. Di sana, juru masak mengatakan kalau Arthur sempat makan siang di kediaman Ibu Suri sebelum jatuh sakit dan meninggal. Di suatu malam, Sungwon bersama dengan pengawalnya datang menemui Hwayeon untuk membicarakan sesuatu. Di sana, Hwayeon sangat terkejut setelah mengetahui kalau Kwon Yu kini sudah menjadi kasim kerajaan. Setelah itu, Hwayeon diam-diam menemui Kwon Yu dan meminta bantuan untuk mengungkap kematian Arthur karena ia telah menemukan bukti. Namun Kwon Yu, ia langsung menolaknya dan mengatakan kalau kini ia berada di bawah kendali Ibu Suri. Setelah mengetahui kalau ayahnya segera akan dihabisi, Hwayeon langsung menemui Sungwon untuk meminta keringanan kepada Ibu Suri. Namun Ibu Suri, ia tetap bersikeras dengan pendiriannya dan akan menghabisi ayahnya. Setelah mengetahui ayahnya sudah dihabisi, Hwayeon sangat terpukul atas kehilangan ayahnya. Setelah kejadian itu, Sungwon langsung menghampiri Hwayeon untuk mencoba menghiburnya. Namun Hwayeon, ia sangat kecewa dengan Sungwon dan langsung mengusirnya serta meminta Sungwon untuk tidak lagi menemuinya. Merasa kecewa dengan perlakuan Hwayeon, Sungwon langsung membawa salah satu pelayan pribadi Hwayeon dan memaksanya untuk menanam singkong sambil membayangkan Hwayeon. Di suatu malam, Ibu Suri memaksa Sungwon untuk menanam singkong dengan permaisuri pilihannya karena malam ini dianggap malam kesuburan. Namun Sungwon, ia justru menolaknya dan lebih memilih menanam singkong dengan pelayan Hwayeon. Namun sebelum mereka menanam singkong, Kaisar sangat marah setelah melihat pin pemberiannya untuk Hwayeon malah dipakai oleh pelayan tersebut. Untuk menghindari kemarahan Sungwon yang semakin memuncak,
pelayan itu akhirnya membocorkan rahasia kalau salah satu kasim kerajaannya yang tidak lain ialah mantan kekasih Hwayeon. Mendengar kabar itu, Sungwon langsung menghampiri Hwayeon dan menuduhnya kalau anak Hwayeon selama ini bukanlah anaknya Arthur melainkan anaknya Kwon-yo. Untuk membuktikan tuduhannya, Kaisar langsung memeriksa alat tempur Kwon-yu dan sangat terkejut ketika mengetahui bahwa Kwon-yu telah dikebiri oleh ayah Hwayeon saat mereka tertangkap. Karena merasa bersalah, Sungwon langsung meminta maaf dan mendekati Hwayeon untuk mengajaknya menanam singkong. Namun Hwayeon, ia langsung menolaknya dan akan menuruti permintaan Sungwon jika seandainya Sungwon benar-benar menjadi seorang kaisar. Karena saat ini Sungwon bukanlah seorang kaisar sungguhan, melainkan ia hanya menjadi boneka Ibu Suri. Sedangkan di tempat lain, Ibu Suri mulai merencanakan cara untuk menyingkirkan Hwayeon dan juga anaknya. Setelah itu, Hwayeon akhirnya mengakui kalau anaknya memang hasil hubungannya dengan Kwon-yu. Mengetahui kenyataan itu, Kwon-yu langsung mengajak Hwayeon untuk kabur dan hidup bahagia bersama anak mereka. Namun Hwayeon, ia tetap bersikeras ingin tinggal di istana dan berniat ingin menjadikan anaknya sebagai pewaris tahta kerajaan. Untuk menggulingkan Sungwon, mereka akhirnya merencanakan untuk menghabisi Sungwon dengan sebuah racun yang sudah dimasukkan ke dalam ramuannya. Namun sayangnya, rencana itu malah gagal dan Sungwon malah menyuruh Kwon-yu untuk meminum ramuan tersebut yang membuatnya langsung terkapar. Karena kejadian itu, Sungwon langsung menyuruh pengawalnya untuk mencari orang-orang yang terlibat ingin menghabisinya. Setelah menemukan barang bukti, salah satu kasim akhirnya mengakui kalau racun tersebut berasal dari menteri kepercayaan Ibu Suri. Karena situasi semakin memanas, Hwayeon langsung meminta pelayan pribadinya untuk membawa anaknya pergi dari istana. Sedangkan di tempat lain, Ibu Suri mendapat laporan dari pelayan Hwayeon kalau anak tersebut bukanlah anaknya Arthur, melainkan anaknya Kwon-yo. Setelah mendapat informasi itu, Ibu Suri langsung memerintahkan pengawalnya untuk menangkap Hwayeon dan membawanya ke sebuah penjara rahasia untuk dihabisi. Namun di waktu yang bersamaan, Sungwon juga memerintahkan pengawal untuk menangkap menteri kepercayaan Ibu Suri. Mengetahui kejadian itu, Ibu Suri langsung menemui Sungwon dan mencoba meyakinkannya kalau ada salah satu pihak yang dengan sengaja memecah belah mereka. Namun Sungwon, ia sama sekali tidak percaya, apalagi setelah mendengar pengakuan dari ibunya kalau ialah yang telah menghabisi Arthur untuk menjadikan Sungwon seorang kaisar. Di sana, Sungwon juga menanyai Kwon-yu mengenai siapa yang telah memberinya perintah memasukkan racun ke ramuan tersebut. Setelah melihat Hwayeon yang putus asa, Kwon-yu akhirnya mengaku kalau ia disuruh oleh Ibu Suri dan juga menteri kepercayaannya. Mendengar pengakuan itu, Sungwon sangat marah besar dan langsung memerintahkan pengawalnya untuk menghabisi semua orang yang terlibat, termasuk Ibu Suri. Setelah Sungwon sepenuhnya menjadi kaisar, ia kembali menemui Hwayeon dan menagih janjinya yang sebelumnya bersedia menanam singkong dengannya. Namun di saat mereka sedang menanam singkong, Hwayeon secara tiba-tiba mengambil pin rambut dan langsung menghabisi Sungwon. Di akhir cerita, Hwayeon membawa anaknya masuk ke ruang tahta kerajaan dan terlihat sangat bahagia.